Baik, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu cara merenungkan firman Tuhan. Siapa di sini pernah buka Alkitab pagi-pagi? Buka Alkitab aja. Satu pasal aja, ya kan? Lalu udah pernah ya? Satu pasal ya? Baca ya, kita jangan nggak perlu pagi sih. Malam malah kita ngantuk-ngantuknya mau tidur, pengantar tidur baca Alkitab. Nah, kita baca satu pasal, lalu tutup 5 menit kemudian masih ingat ya yang dibaca? Masih ingat, oh ya, habis baca Alkitab isinya lupa. Nah, kadang kita baca firman itu seperti baca apa ya, kalau di aplikasi ada syarat dan ketentuan berlaku, jika scroll, yang penting yang terakhir saya setuju. Nah, kan sering kayak gitu. Padahal nggak tahu setuju itu apa gitu. Ya. Nah, sama ilustrasinya seperti itu. Bayangkan kalau kita makan nasi goreng, ya, makan nasi goreng langsung ditelan tanpa dikunyah. Yang terjadi apa? Perut tetap kenyang nggak? Perut kenyang nggak? Kenyang kan? Nikmat ya? Enggak. Isinya mungkin terserah nggak? Enggak ya? Jadi mengunyah itu proses, pelan dirasakan dan dicerna. Nah, perenungan firman itu seperti mengunyah makanan rohani. Kalau cuma dibaca cepat, kita merasa sudah baca, tapi firman belum masuk ke hati kita. Nah, kadang kita lebih lama merenungkan cat yang bikin kita sakit hati, ya. Kita ngitung nih berapa kali dia nyakitin hati kita nih, ya kan? Status WA orang, ya kita cerna, oh ini statusnya ini lagi orangnya mungkin lagi atau lagi gimana ya mereka ini ya. Ya. Kita malah sibuk di situ. Kemudian kita lihat komentar-komentar di Instagram. Daripada merenungkan satu ayat firman Tuhan aja. Padahal satu ayat firman itu punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Amin. Ya. Nah, dalam bahasa Alkitab merenungkan itu bukan sekedar kita membaca. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu artinya apa? Merenungkan itu artinya apa? Mengulang-ulang dalam pikiran kita, memikirkan maknanya, membiarkan firman berbicara kembali ke kita. Seperti apa? Seperti seekor sapi yang mengunyah kembali makanannya. Makanan itu terus dikunyah lagi, masuk dikunyah lagi. Jadi firman bukan untuk lewat di kepala, tapi untuk tinggal di hati. Amin. Kalau kita merenungkan masalah akan terasa besar. Tapi kalau kita merenungkan firman, apa yang terasa menjadi besar? Kalau kita merenungkan masalah terasa besar, benar nggak? Iya. Tapi kalau kita merenungkan firman, apa yang menjadi besar dari kehidupan kita? Tuhan. Karena firman itu Tuhan. Nah, dalam level pelajaran 2 ini hari ini akan mengajarkan kita bukan hanya membaca kitab, tetapi menghidupinya melalui perenungan yang benar. Amin. Nah, cara merenungkan firman Allah. Tujuannya apa? Memahami arti, kalau saya bilang arti meditasi Alkitab yang benar. Jadi bedanya meditasi kita dengan meditasi yang lain di dunia ini. Kalau meditasi di dunia ini, dia mengosongkan pikirannya. Jadi pikirannya dibikin kosong, nggak mikir apa-apa. Nah itu bahaya. Karena firman Tuhan berkata, ketika roh-roh jahat itu melihat rumah itu bersih, dia kembali membawa 7 kali roh jahat lagi yang lebih jahat. Hati-hati. Tapi kalau meditasi Alkitabiah yang benar adalah kita merenungkan firman Tuhan. Jadi mengubah kebiasaan membaca menjadi suatu perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika kita membaca Alkitab ini, merenungkan firman ini
seperti kita ini berjumpa dengan Allah. Di situ sampai kita mengalami kita menjumpai Allah tentang apa ya? Seperti itu. Jadi memperbarui pikiran dan membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu meditasi firman Tuhan. Jadi meditasi di sini berarti apa? Memikirkan, mempertimbangkan dengan seksama, dengan teliti, kemudian merencanakan dalam pikiran kita tentang apa yang kita baca. Jadi bukan sekedar membaca cepat, bukan hanya menghafal ayat, tetapi seperti kita tuh firman itu kita kunyah gitu. Memikirkannya berulang-ulang dan membiarkannya untuk mengubah cara berpikir kita. Itu meditasi firman Tuhan. Jadi meditasi adalah proses memperbarui pikiran dan berjumpa dengan Allah di balik firman-Nya yang kita baca. Ngerti ya? Jadi ketika kita lagi baca firman, meditasi, merenungkan, itu kita tuh lagi memperbarui pikiran kita dan kita berjumpa dengan Allah di balik firman-Nya. Amin. Seperti itu. Kalau Evangelis Cipto begitu di kamar sudah membuka Alkitab yang besar, wah, ada yang ganggu. Nah, tujuannya apa? Ya, meditasi tadi, Alkitab tujuannya apa? Yang pertama memperbarui pikiran kita. Jadi firman membentuk ulang cara kita berpikir. Kita tidak lagi berpikir menurut logika dunia. Kita tidak lagi berpikir menurut emosi kita. Kita tidak lagi berpikir menurut pengalaman-pengalaman masa lalu. Loh, aku kan pengalaman. Loh, pengalamanku kalau aku lakukan ini, itu akibatnya seperti ini. Atau logika dunianya seperti apa? Tidak seperti itu. Tetapi kita memperbarui pikiran kita menurut kebenaran Allah. Amin. Kayak Petrus, ya kan? Secara pikiran dia, logika dia, tidak ada ikan, semalam suntuk tidak ada ikan. Jadi percuma. Tapi dia mau pakai firman Yesus pada waktu itu, perkataan Yesus itu, tebarkan jalanmu ke tengah, kamu ke tengah tebarkan jalanmu, dan sampai jalannya koyak saking banyaknya ikan. Amin. Seperti itu. Yang kedua, berhubungan dengan Allah. Jadi meditasi bukan hanya mencari informasi, tapi meditasi adalah mencari pribadi Tuhan itu sendiri. Kita tidak hanya membaca tentang Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Amin. Oke ya. Jadi sikap kita seperti itu, respon kita seperti apa yang kita renungkan seperti itu. Nah, cara-cara merenungkan firman itu bagaimana? Yang pertama, ya, studi menurut topik. Ya, memiliki satu topik untuk dipelajari. Kita punya topik apa nih? Misalkan kita mau cari topik tentang baptisan, misalkan. Lalu mencari ayat terkait seperti kisah para rasul, pertobatan dan pengampunan, seperti tentang iman, hati nurani, terus mungkin berseru pada Tuhan. Arti kata baptisan itu apa? Kita cari ayat-ayat di sini. Pertama itu dengan topik. Kemudian kita tanya apa syaratnya baptisan itu, tujuannya untuk apa, terus kapan bisa dilakukan, seperti itu. Ya, misalkan seperti itu. Jadi meditasi berarti bertanya dan kita menggali lebih dalam lagi. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, jadi kita mulai dokumen dari topiknya apa, dari situ. Kemudian meditasi bisa dimulai dari studi eksposisi ayat demi ayat demi ayat. Jadi mempelajari satu kitab secara sistematis. Contohnya membaca satu pasal. Dalam satu pasal itu ada satu kata yang kita renungkan. Ya. Terus kemudian kita hubungkan dengan konteksnya apa. Kan kadang-kadang di ayat satu pasal itu ada perikopnya. Hubungannya apa? Kata itu dengan konteks dari pasal itu apa? Kemudian kita menjadi familiar dengan isi dan alur pemikiran penulis itu. Jadi ketika kita baca satu pasal ini, kita jadi familiar, jadi apa ya?
dekat, ya, seperti ada hubungan dengan isinya dan alur ceritanya. Kita paham, karena kita paham di situ. Pasal ini berbicara tentang misalkan menabur benih. Baca satu pasal, terus kita pengen kata benih itu apa? Ya kan? Ternyata benih ini disitu sekarang benih itu ada firman. Konteksnya di mana? Di dalam pertumbuhan rohani, menerima bagaimana kita itu firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi familiar dengan firman itu, dengan pasal itu. Ada suatu pengalaman pribadi kita, sepertinya kita hidup bersama-sama di situ. Ketika menabur di tanah yang keras, itu seolah kita ingin menabur di situ. Menabur di rumput-rumput, menabur di tanah berduri, semak belukar. Waktu itu kita alami juga waktu di Tembalang. Ya. Bagaimana kita lihat semak berduri itu bisa membuat pohon yang utuh ini kering dan roboh. Nah itu. Ya. Jadi kebenaran-kebenaran itu kita bisa alami. Kemudian yang ketiga, dari studi kata. Jadi menggali arti kata-kata penting. Misalnya Boaz, ini artinya apa? Tujuannya apa? Kenapa dikasih nama Boaz? Seperti itu. Contohnya di Lukas itu dikatakan, kenapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan? Kita artinya Tuhan itu apa ya? Ya. Tuhan itu nanti seseorang yang kita taati, seseorang yang punya kuasa. Nah, kalau Yesus Tuhan berarti dia berotoritas, berkuasa di dalam hidupku. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya. Contohnya lagi, engkau akan menamakan dia Yesus, dengan Tuhan di dalam Matius seperti itu. Kita cari arti kata Yesus itu apa ya? Arti kata Yesus itu penyelamat, dia juru selamat, ya kan? Jadi bukan sekedar nama, tapi dia ada misinya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, artinya kita mengakui dia sebagai penyelamat yang membebaskan kita dari dosa. Seperti itu. Amin. Jadi seperti itu. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Terus apalagi? Misalkan Kristus. Ya, kata Kristus apapun, Kristus itu artinya yang diurapi misalkan. Raja yang ditetapkan Allah. Jadi meditasi ini membuat kita memahami kedalaman identitas tentang Yesus Kristus itu siapa. Itu bisa dari situ. Ini caranya seperti itu. Jadi ribet ya? Ribet ya? Kita menemukan itu memang benar-benar kita harus mengalami perjumpaan dengan firman itu. Nah, kita belajar di situ. Cara kita menggali di situ. Nanti itu paham di situ ya kan mudah. Kita akan sharing ke orang tentang, kita bercerita tentang Yesus. Yesus itu pernah itu. Dia ini juru selamat, dia ini yang menyelamatkan, dia ini raja, dia ini yang diurapi. Kita enak ngomongnya begitu. Kenapa? Itu sudah melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Terus ada cara lagi apa? Studi paragraf. Wah, ini sebenarnya materi teologi ini, tapi lebih sederhana. Di teologi nanti ada skema. Ada, ini nanti pecah sana. Nanti Kristus nanti di sini ada Kristapatus apa gitu. Ya. Tapi ini kita sederhana saja. Terus studi paragraf ada satu unit pemikiran, benar nggak? Kalau kita bikin kalimat satu paragraf, itu intinya satu unit pemikiran. Ketika topiknya berubah, biasanya paragrafnya baru dimulai lagi. Ya. Nah, ketika baca satu paragraf, kita tanyakan apa sih pokok pikiran utamanya di situ apa? Mengapa penulisnya menyatakan seperti itu? Nah, bagaimana kaitannya dengan paragraf sebelumnya itu apa? Kalau ini nanti pakai khotbah semua nih. Seperti itu. Cara nanti kalau ini sudah terbiasa, ya kan, sudah terbiasa nanti otomatis. Nanti sudah terbiasa nanti kita baca firman Tuhan, ini seperti ini. Nanti ketika kita next,
baca ayat yang pertama yang sama lagi, akan mungkin kita mengambil topik yang berbeda lagi. Seperti itu. Kayak tadi misalkan, ya, mengapa kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan? Kita tadi bahas tentang Tuhan. Terus nanti kita suatu saat kita akan berbicara, kok berseru? Nah, berseru itu seperti apa? Bisa itu juga. Jadi nanti akhirnya apa? Kita diperlengkapi ketika kita benar-benar penuh menjumpai firman itu. Nah, cara praktisnya meditasi seperti ini. Saat kita membaca Alkitab, perhatikan. Ya, kita perhatikan tanda tanya. Timbul pertanyaan yang tidak di Alkitab. Jadi kita berusaha timbul pertanyaan dari firman itu. Ya kan? Loh, kok firmannya ngomong seperti ini? Loh, kok Tuhan ngomong seperti ini? Kok beda ya? Sama dunia bilang ya? Loh, kok dunia bilang apa? Hancurkan musuhmu misalnya. Tapi Alkitab ngomong kasihlah musuhmu. Nah, ini tanda-tanya ini kita cari. Terus perhatikan kata yang berulang. Mungkin satu perikop, ya, satu pasal, kok bisa berulang-ulang? Tabur bunyi, ngomong tabur bunyi, ngomong tentang bunyi lagi. Ini ada yang, ya ada yang rahasia di apa itu kata ini. Seperti itu. Perkataan kok diulang-ulang terus. Kemudian apa? Perhatikan ada perubahan topik. Misalkan ada perubahan topik di kolom itu perhatikan topiknya apa? Berubah. Tapi topiknya apa? Kok membedakan dengan? Padahal ini masih satu peristiwa, tapi kok ada topiknya kok berubah? Nanti akan menjumpai seperti itu. Nah, kemudian apa? Saat baca Alkitab, ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan. Tidak apa? Kalau kamu nggak bisa tempat jawabannya, coba sharingkan dengan orang lain. Ini artinya apa? Ya. Sehingga kita membiasakan diri kita berkomunikasi dengan firman yang kita baca. Itu meditasi. Kadang kalau kita sering beberapa kali kita doa di Getsemani, kita masuk ruang doa, kita baca firman, kita musik, kita baca firman dari satu, kok aku dapatkan firman ini apa ya? Maksudnya apa nih Tuhan? Ya, nah, kita renungkan di situ, kita cari kebenarannya apa, perjumpaannya apa kita dengan Tuhan, artinya kata ini apa, ya kan? Kita bisa cari daripada kita cari apa menafsirkan mimpi-mimpi kita. Itu nggak apa-apa nih, ya kan? Itu kita belajar menghubungkannya dengan firman Tuhan. Tetapi kita cari firman ini maunya apa, mau bicara apa sih Tuhan melalui firman ini kepada kita. Oke. Tuhan, Roh Kudus bantu aku untuk mengerti perkataan ini, kan perkataannya dia sendiri. Contohnya, mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa pada siapa perkataan yang ditujukan? Nah, seperti itu. Jadi misalkan Yesus berkata kepada Sakeus misalnya, hari ini akan terjadi keselamatan di rumah ini. Terus ditujukan pada siapa sih perkataan Yesus ini? Kok terjadi keselamatan di rumah ini? Rumahnya tadinya kenapa? Oh, pada Sakeus. Oh, Sakeus itu siapa sih? Nah, itu cari kita. Terus artinya bagi saya apa? Kalau ini sampaikan, kalau ini aku baca, kalau ini aku renungkan, kalau ini aku dapatkan ayat ini, tujuannya apa? Oh iya, keluargaku belum semuanya selamat. Atau aku background aku bukan orang baik-baik, tetapi ketika aku diselamatkan, memberikan keselamatan, firman ini berkata, ketika satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Hari ini akan terjadi keselamatan rumah ini ketika Tuhan datang. Nah, itu kita ambil di situ. Oh iya, Tuhan sudah datang dalam hidupku, aku diselamatkan, rumah tanggaku juga akan diselamatkan. Seperti itu. Itu meditasi, ya. Nah, inti meditasi yang sebenarnya, meditasi Alkitab bukan hanya mengumpulkan pengetahuan, kita kumpulkan sebanyak-banyak. Oh, ini ayatnya ada seperti ini, ayatnya ada. Oh, cerita ini aku apa? Tidak seperti itu. Atau sekedar mencermati kata, ya.
Tetapi apa? Mencari hubungan dengan Allah di balik firman-Nya ini itu apa? Jadi firman adalah jalan menuju pribadi Kristus itu. Amin. Nah ini nanti ujiannya cukup asik nih. Ya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Belum. Bukannya ada belum. Nah, itu pelajari teologi nih. Cara khotbah, bukan cara khotbah nih. Oh di teologi diajar, tapi di jemaat pernah nggak diajar kayak gitu? Terus kau mau enak gereja, oke, wes kok persembahan terus boleh terima berkat. Gitu aja kan? Ada ini penting sekali. Karena ketika orang berjumpa dengan Kristus yang punya firman itu akan terjadi kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam kerjaannya, di dalam pergaulannya. Dia akan menciptakan kehidupan karena dia membawa kehidupan itu. Amin. Jadi kalau kita meditasi ya firman Tuhan ini, kayak kita ini orang-orang yang meditasi betapa di pegunungan keluar dari sakti gitu. Ya, bayangkan kita setiap hari meditasi firman Tuhan, betapa saktinya kita. Terus kita masih cari siapa ya? Tuhan siapa yang punya karunia kesembuhan atau karunia penyembuhan, tidak akan tertarik lagi dengan kayak gitu. Kenapa? Itu semua Tuhan penuhi juga dalam kehidupan kita dan sudah dipenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Apa baik? Baik. Tuhan Yesus.